Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 12 anggota. Yang pertama ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9, 10, 11, dan 12. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai analisis isu konflik Poso antara Islam dan Kristen. Sebelum kami memaparkan materi, ada 6 pembahasan topik utama yang akan kami bahas. Yang pertama ada siapa yang terlibat dalam konflik Poso, yang kedua apa penyebab konflik Poso terjadi, terus kapan konflik Poso dimulai, yang keempat ada di mana konflik Poso terjadi, yang kelima ada bagaimana konflik Poso mempengaruhi masyarakat dan wilayah sekitarnya. Yang terakhir ada mengapa konflik Poso sulit untuk diselesaikan. Berikut pemaparan dari materi kami. Baik, pada pemaparan yang pertama ada mengenai siapa sih tokoh yang terlibat dalam konflik Poso ini. Nah, saya Julianti Nur Indasari akan memaparkan mengenai beberapa tokoh Islam dalam konflik Poso. Yang pertama ada Ahmad Ridwan, seorang muslim. Yang kedua ada tokoh agama Islam. Yang ketiga ada sekelompok pemuda Islam. Yang keempat ada para pejabat pemerintah Kabupaten Poso. Yang kelima ada mantan Bupati Afga Patanga. Yang keenam ada Kapolres Poso dan Brimob dari Palu. Yang ketujuh ada Muhammad Yusni dan Yanto, dan 8 umat muslim dan korban tembakan Brimob Palu. Yang kedelapan ada Pangdam Wirabuana Mayor Jenderal TNI Slamet Kirbiantoro di Makassar, dan 600 tentara lainnya. Dan korban dari kelelawar hitam adalah Sersan Mayor Kamarudin Ali dan 2 warga sipil muslim Abdul Syukur dan Baba. Dan satuan TNI dan Polri yang dimasukkan ke dalam operasi ini termasuk Brimob Polda Papua, Brimob Polda Kalimantan Timur, Brimob Kelapa II Bogor, dan total korban tewas sebanyak 577 korban, terluka ada 384, dan 800 mayat umat muslim. Baik, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Nabila Febriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang siapa saja yang terlibat dalam konflik Poso. Dari umat Kristen. Yang pertama, Rai Runtu Bisalemba, seorang pemuda asal kelurahan yang mayoritasnya Protestan di Lambagia. Yang kedua, tokoh agama Kristen. Yang ketiga, sekelompok pemuda Kristen penjaga toko. Yang keempat, sekelompok umat Kristen yang menaiki truk dari Tentena dan dipimpin oleh Herman Parimono, seorang anggota DPRD Poso dan anggota Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah. Yang kelima, para pejabat pemerintah Kabupaten Poso. Yang keenam, mantan Bupati Afgar Patanga. Yang ketujuh, Kapolres Poso dan Brimob dari Palu. Yang kedelapan, Muhammad Yusni dan Yanto, dan 8 umat muslim yang merupakan korban tembakan dari Brimob Palu. 9. Pamdan Waribuana Mayor Jenderal TNI Slamet Kirbiantoro di Makassar dan 600 tentara. 10 pasukan Kristen dari kelompok kelelawar merah dan kelelawar hitam. Pasukan ini dipimpin oleh Fabianus Tibo, seorang imigran dari Flores, NTT. 11 korban dari kelelawar hitam yakni Sersan Mayor Kamarudin Ali dan 2 warga sipil muslim Abdul Syukur dan Baba. Yang ke-12, satuan TNI dan Polri yang dimasukkan ke dalam operasi ini termasuk Brimob Polda Papua, Brimob Polda Kalimantan Timur, Brimob Kelapa II Bogor, dan lain-lain. Terakhir, total korban yang tewas yakni berjumlah 577, korban terluka 384, kemudian ditemukan lagi 840 mayat umat muslim.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab konflik Poso menurut versi Islam. Yang pertama, konflik dimulai ketika seorang pemuda Kristen bernama Roy Runtuh melakukan penikaman kepada seorang pemuda Islam yang bernama Ahmad Ridwan. Nah, menurut kalangan warga Islam, penikaman tersebut merupakan sebuah serangan karena dilakukan ketika Ahmad Ridwan ini sedang tertidur di masjid. Nah, penikaman tersebut juga terjadi pada saat bulan Ramadan dan juga bertepatan pada malam Natal. Dari hasil penyelidikan juga didapatkan fakta bahwa Roy Runtuh itu terpengaruh oleh minuman keras. Penyebab yang kedua menurut versi Islam ialah ketika ada pemilihan bupati. Nah, pada saat itu dari kalangan Islam maupun Kristen masing-masing itu mencalonkan anggotanya. Akan tetapi ketika melakukan pemungutan suara, yang terpilih ialah bupati dari kalangan Islam. Oleh karena itu, warga Kristen ini meminta agar sekretaris wilayah daerah ini dari kalangan Kristen. Akan tetapi bupati malah mengangkat dari kalangan Islam. Maka fenomena tersebut sempat menimbulkan konflik dikarenakan masyarakat Kristen ini menganggap bahwa birokrasi atau aspirasi masyarakat Kristen ini tidak dianggap. Akan tetapi pihak Islam menyebutkan bahwa birokrasi ini sudah tetap dan tidak boleh berubah-ubah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman yang dialami oleh umat Kristen. Jika ditengok dari masa lalu sebelum terjadinya konflik, segregasi sosial sudah terjadi sekitar seabad yang lalu, yang dimana masyarakat Poso terdiri dari masyarakat Kristen. Baru kemudian tahun 1947 masuklah golongan para pendatang yang didominasi oleh masyarakat Islam. Pada masa ini segregasi sosial cenderung didasarkan oleh pola pemukiman penduduk berdasarkan geografis, yang dimana wilayah pegunungan atau perbukitan dihuni oleh umat Kristen, sedangkan di bagian pesisir pantai dihuni oleh umat Islam. Pada masyarakat Kristen, traumatik konflik secara perlahan mulai dilupakan, sebab bagi mereka konflik merupakan masa lalu yang harus dilupakan dan dijadikan sebagai pelajaran bersama. Konflik dipandang sebagai kesalahan bersama yang mesti ditoleransi. Kelompok Kristen meminta bahwa yang diangkat sebagai sek Wilda dari kalangan Kristen, akan tetapi yang diangkat dari kalangan Muslim. Oleh karena itu, kelompok Kristen beranggapan bahwa birokrasi yang ada di pemerintahan Poso tidak mencerminkan aspirasi warga Kristen. Banyaknya birokrasi yang Muslim berkuasa di pemerintahan dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap warga Kristen. Kapan terjadinya konflik di Poso? Konflik di Poso pertama terjadi pada Desember 1998. Pada malam Natal 24 Desember 1998 yang kebetulan bertepatan dengan Ramadan, seorang pemuda asal kelurahan mayoritas Protestan di Lambergia bernama Roy Runtuh Salemba menikam Ahmad Ridwan, seorang Muslim. Konflik tersebut berkelanjutan hingga April tahun 2000. Pada 17 April, anggota BRIMOB tidak sengaja menembaki kerumunan massa yang sedang bertempur dan menewaskan 2 orang Muslim, yakni Muhammad Muslim dan Yanto, serta melukai 8 pemuda Muslim lainnya. Setelah BRIMOB dikirim pulang ke Palu, pembakaran rumah masih berlanjut. Pangdam Wirabuana Mayor Jenderal TNI Slamet Kirbiantoro di Makassar akhirnya mengirim 600 tentara. Pertempuran pun mulai mereda.
Konflik Poso terjadi selama 3 periode, di mana di periode kedua konflik sempat mereda setelah Jenderal TNI mengirimkan 600 personil tentara. Namun konflik mencuat kembali di periode ketiga, yakni di bulan Mei, dan di tahun yang sama, yakni tahun 2000. Konflik ini merupakan konflik terbesar dan terparah. Teman-teman, ternyata konflik ini didominasi oleh serangan balik atau serangan balasan dari pihak Kristen terhadap pihak Muslim, di mana pada periode ini juga terjadi banyak sekali penculikan serta pembunuhan. Pemerintahan berupaya untuk meredam aksi ini melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, yakni Bapak Yusuf Kala, melakukan pertemuan antara kedua pihak, yakni pihak Kristen dan pihak Muslim. Mereka dipertemukan dan dihasilkan perjanjian atau deklarasi damai, yakni deklarasi Manilo, yang terjadi tepat pada tanggal 20 Desember 2001. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan di mana konflik Poso itu terjadi. Konflik Poso merupakan sebutan untuk serangkaian sebuah kerusuhan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Poso menyebar menjadi 13 kecamatan yang membawahi 211 desa dan 29 kelurahan yang didiami oleh beberapa banyak jiwa dengan pluralitas masyarakat yang hidup dari beragam komunitas etnis dan agama. Sini saya Rahmawati Oktirianita akan melanjutkan pemaparan materi rekan saya sebelumnya mengenai di mana letak konflik Poso ini terjadi. Nah, penduduk asli daerah kota Poso ini sudah bercampur dengan para perantauan yang telah berada di daerah ini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu. Seiring berkembangnya kota Poso di masa rezim Orde Baru, Poso menjadi semakin beragam secara etnis, di mana penduduk Protestan selain Panoma, termasuk orang-orang Minahasa, Bali, dan Tionghoa, serta Mori, Napu, Besoa, dan Badah dari wilayah pedalaman kabupaten. Kemudian penduduk Muslim termasuk orang-orang Poso pesisir, Arab, Jawa, Bugis, Makassar, Mandar, Buton, Kaili, Tojo, Togean, dan Bungku dari dalam kabupaten. Kemudian ada pun kelompok minoritas Katolik terdiri dari orang Minahasa dan Tionghoa, serta para migran dari bekas koloni Portugis seperti Flores. Orang Bali pun menjadi salah satu etnis yang memeluk agama Hindu di kota Poso ini. Secara keseluruhan, pada akhir 1990, persentase Muslim dari populasi kota Poso ini melebihi 50%, dan orang Bugis Muslim menguasai banyaknya perdagangan kota Poso ini. Nah, Poso ini terletak di wilayah yang ditumbuhi hutan dengan vegetasi kayu-kayuan seperti agatis, eboni, meranti, besi, damar, dan rotan. Faunanya pun hidup secara endemik seperti anoa, babi rusa, dan burung maleo. Serta tambang mineral yang cukup banyak yang tersebar di sekitar kawasan pegunungan di kota Poso ini. Baik, selanjutnya pemaparan materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, pada bab ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konflik di Poso itu mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pada bab Islam, saat konflik itu banyak menimbulkan sentimen negatif terhadap umat Kristen yang selalu membawa konflik pada lingkungannya. Yang kedua itu masyarakat sekitar, terutama umat Muslim, itu merasa tidak nyaman apabila jika ada umat Kristen itu yang berlalu lalang di lingkungan sekitar mereka. Lalu timbul perasaan tidak mempedulikan umat atau sesama agama antara umat Kristen dan umat Islam.
dan menganggap ajaran umat Kristen itu menyimpang. Pada umat Kristen sendiri memandang bahwa dia tidak bersalah atas konflik tersebut dan menimbulkan sifat stigma negatif terhadap umat Islam itu sendiri. Dan umat Kristen sendiri memandang Islam itu agama yang sesat karena membawa konflik yang menimbulkan korban jiwa. Namun, setelah terjadinya perdamaian dan penyelesaian konflik di poso tersebut, keduanya antara Islam dan Kristen itu timbul perasaan saling menghargai dan saling menghormati antar sesama dan toleransi, tidak membeda-bedakan agama maupun warganya di poso tersebut, dan menyatu dalam kesatuan, berintegrasi untuk menciptakan harmonisasi dalam lingkungan di poso. Yang selanjutnya adalah materi tentang dampak yang ditimbulkan dari konflik poso baik dari masyarakat Islam maupun masyarakat Kristen. Ada beberapa macam dari budaya, hukum, dan lain-lain. Yang pertama adalah dari bidang budaya. Yang A, dilanggarnya ajaran agama dari kedua kelompok yang bertikai dalam mencapai tujuan politiknya. Sama-sama masyarakat Islam maupun Kristen melanggar ajaran agama yang telah ditentukan dari awal demi atau mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan politik, ya. Yang B adalah runtuhnya nilai-nilai kebersamaan, kerukunan, dan kesatuan yang menjadi bingkai dalam hubungan sosial masyarakat poso. Nah, jadi masyarakat poso terdiri dari masyarakat Islam maupun masyarakat Kristen, yang dimana mereka itu diciptakan untuk saling bertoleransi sebenarnya, tetapi mereka malah membuat konflik, ya, yang berkepanjangan sehingga sulit untuk diselesaikan. Selanjutnya adalah bidang hukum. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah terjadinya disintegrasi dalam masyarakat poso ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok merah dan kelompok putih. Ini semacam kayak kelompok merah itu kelompok jahat dan kelompok putih adalah kelompok kebaikan. Yang B adalah tidak dapat dipertahankan nilai-nilai kemanusiaan akibat terjadi kejahatan terhadap manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan terhadap anak serta orang tua dan pelecehan seksual. Nah, yang C adalah runtuhnya stabilitas keamanan, ketertiban, dan kewibawaan hukum di masyarakat Kabupaten Poso. Jelas ya? Yang D adalah munculnya perasaan dendam dari korban-korban kerusuhan terhadap pelaku kerusuhan. Jadi masyarakat yang tidak tahu apa-apa terkena imbasnya terhadap pelaku-pelaku yang memang membuat kerusuhan di daerah tersebut. Nah, yang ketiga adalah bidang politik. Apa saja dampaknya? Yang A, hentinya roda pemerintahan, jelas. Yang B, jatuhnya kewibawaan pemerintah daerah di mata masyarakat, jelas. Yang C, hilangnya sikap demokratis dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat masing-masing kelompok kepentingan. Nah, ini yang paling penting. Mereka awalnya tidak menerima pendapat yang diajukan kepada satu sama lain. Nah, yang D, legalisasi pemaksaan kehendak kelompok kepentingan dalam mencapai tujuannya. Yang keempat adalah bidang ekonomi. Yang pertama, lepas dan hilangnya faktor dan sumber produksi ekonomi masyarakat seperti sawah, tanaman kebun, mesin gilingan padi, traktor tangan, rumah makan, hotel, dan lain sebagainya. Yang B, terhentinya roda perekonomian. Yang C, rawan pangan. Yang D, munculnya pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang mengapa konflik
periode tersebut, selama 6 tahun tersebut, ya bisa dibilang bukan waktu yang sangat singkat ya. Jadi memang benar sekali kalau konflik itu diselesaikan, karena ya kalau selain itu ada beberapa faktor kenapa konflik Poso tersebut diselesaikan. Antara lain, kalau dari perspektif umat Islam sendiri, konflik tersebut terjadi karena ketegangan antara umat Islam dengan kelompok-kelompok Islam yang lainnya, serta kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi konflik tersebut terjadi antara kelompok agama yang satu dengan yang lainnya. Dan disinilah terjadi dimana ketidakmampuan oleh pemerintah untuk menangani konflik tersebut, karena memang kurangnya sumber daya dari masyarakat sendiri yang tidak menginginkan untuk diselesaikan konflik tersebut. Jadi konflik tersebut memang sangat sulit diselesaikan. Saya Muhammad Ricayono. Sini saya akan sedikit menambahkan beberapa penjelasan mengenai tentang mengapa konflik di Poso itu sulit untuk diselesaikan. Kita melihat dari historis penyebabnya. Yang pertama itu adanya teror. Nah, pada saat itu umat Muslim dan umat Kristen itu saling teror-meneror. Karena dengan persaingan konflik tadi yang sudah dijelaskan oleh beberapa teman saya, di sisi lain juga dalam konflik tersebut itu adalah mengenai tentang kultur, atau di sisi lain lebih ke pemisahan kultur, yang artinya di mana orang-orang pendatang ini yang harusnya memiliki atau membaur dengan kultur yang ada di sana, kan tetapi mereka lebih mendirikan atau memisahkan kultur, atau ingin mendirikan kultur sendiri. Ini dimana umat Muslim itu sebagai pendatang di Sulawesi yang mayoritas penduduknya di sana adalah umat Kristen. Jelas itu sangat potensi untuk terjadinya konflik kalau tidak mengerti sebuah penyelesaian konflik. Terus yang berikutnya menurut umat Muslim. Dari pengalaman umat Muslim sendiri, konflik di Poso itu sulit untuk dihentikan karena melibatkan ketegangan etnis atau agama, perlibatan kelompok militan dan politik. Jadi untuk konflik di Poso itu tidak hanya konflik agama saja, akan tetapi ada beberapa yang ikut-ikutan, yang artinya ada permasalahan-permasalahan yang sebelumnya belum terselesaikan. Terus di bidang politik, identitas dan persaingan sumber daya atau ketidakmampuan penegak hukum, dan serta kurangnya dialog dan rekonsiliasi antara komunitas Muslim dan umat Kristen. Nah, perbedaan antara kedua kelompok ini menciptakan saling curiga. Nah, saling curiga ini akan menimbulkan ketidakpercayaan, sementara keberadaan kelompok militan ini memperdalam sebuah kekerasan. Terus, menurut umat Kristen sendiri, itu ada beberapa faktor karena ketegangan agama, keterlibatan kelompok, dan ketegangan agama antara umat Kristen dan umat Muslim yang menciptakan saling curiga dan kesulitan untuk membangun kepercayaan. Nah, di sisi lain umat Kristen ini juga membahas mengenai, maksudnya umat Kristen sendiri belum percaya bahwa umat Muslim itu orangnya baik-baik gitu. Jadi seperti itu. Kalau persaingan politik itu diakses dari sumber daya juga memicu sebuah konflik, sedangkan ketidakmampuan penegak hukum menangani konflik. Nah, untuk dalam dunia politik itu yang menjadi sebuah persoalan itu adalah
menangani atau ketidakmampuan menangani sebuah konflik di sana. Yang artinya konflik di Poso itu tidak hanya sekali namun beberapa kali ya. Untuk yang konflik pertama kedua itu belum terselesaikan secara penuh, yang artinya belum terselesaikan secara tuntas, yang akhirnya kedepannya lagi menimbulkan sebuah konflik yang dimana itu terjadi saling pembunuhan. Nah, dalam agama umat muslim itu ada beberapa ormas Islam yang seperti FPI dan FPI-LCD yang ikut serta dalam aksi protes. Dan pemuda-pemuda umat muslim, bahkan ada aktor dalam pertahanan diri upaya perdamaian. Terus dalam konflik Poso, menurut umat Kristen, dalam perspektif Kristen itu ada beberapa kelompok dan individu yang terlibat. Itu Laskar Kristus sebagai kelompok militan Kristus atau sebagai kaum jihad lah kalau di dalam umat muslim mungkin jihad ya. Kalau di dalam umat Kristen itu Laskar, kaum militan Kristen, pendeta dan pemimpin gereja yang berperan sebagai mediator dan mengupayakan perdamaian serta umat Kristen itu menjadi korban kekerasan. Ya, jadi seolah-olah umat muslim itu adalah oknum pembunuhan atau oknum dalam sebuah demonstran atau sebuah konflik tersebut. Jadi bagi Kristen yang menjadi korban itu adalah umat Kristen. Jadi untuk umat Kristen sendiri juga sangat sulit untuk mempercayai bahwa umat Islam itu sebenarnya ajarannya begini loh, mencintai perdamaian. Tapi umat Kristen tidak setuju dengan hal itu setelah terjadinya adanya konflik tadi. Jadi sangat sulit untuk membangun kepercayaan sesama umat Muslim dan umat Kristen di daerah Poso itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.